Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang leader di dalam memimpin anggota timnya. Nah, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah cara atau gaya berkomunikasi seorang leader terhadap anggota timnya. Oleh karena itu, di dalam video ini saya akan membagikan 5 cara komunikasi leader yang salah sehingga kamu dapat menghindari kelima hal ini. Nah, apa saja kelima hal ini? Nanti saya akan bagikan dan saya akan bongkar rahasianya dari awal sampai akhir video ini. Oleh karena itu, teman-teman, tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel YouTube saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan jika subscribe channel video saya ini, karena saya akan membagikan berbagai tips terkait soft skill, leadership, motivasi, dan lain sebagainya minimal 2 kali dalam seminggu. Malah kadang-kadang saya bisa membagikannya lebih dari 2 kali. So, silakan subscribe sekarang juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam video ini saya akan membagikan 5 cara komunikasi seorang pemimpin atau leader yang salah. Ketika seorang leader berkomunikasi dengan cara yang salah, maka kepemimpinannya akan menjadi tidak efektif dan akhirnya anggota timnya tidak akan dapat bergerak dan maju sesuai dengan harapan leader tersebut. Mengapa? Karena leadership itu berbicara mengenai trust atau kepercayaan. Kepercayaan antara leader terhadap anggota timnya, juga trust atau kepercayaan dari anggota timnya terhadap leadernya. Selain itu, leadership yang efektif adalah leadership yang memiliki connection atau hubungan di antara mereka yang ada di dalam tim dengan leadernya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan seorang leader. Nah, setidaknya saya mencatat ada 5 gaya komunikasi leader yang salah yang menyebabkan kepemimpinannya tidak efektif. Nah, saya akan menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan laptop atau komputer supaya kita semuanya ingat kelima hal ini. Nah, apa saja kelima gaya komunikasi yang salah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang leader? Yang pertama adalah shutdown. Nah, tentu kamu mengetahui ya istilah shutdown ini. Contohnya ketika kita selesai menggunakan laptop, lalu kita ingin mematikan laptop, yang kita lakukan adalah apa? Melakukan shutdown. Nah, pernahkah kamu melakukan shutdown laptop secara paksa? Saya pernah, teman-teman. Yaitu ketika laptop saya suatu saat hang, jadi ketika saya ingin shutdown nggak bisa, maka saya melakukan shutdown secara paksa. Yaitu dengan cara menekan tombol on-off secara langsung tanpa mengikuti prosedur melakukan shutdown yang biasanya. Dan saat itu laptop saya langsung saja mati. Nah, apa kaitannya? Kaitannya begini, kadang-kadang pemimpin itu melakukan shutdown. Shutdown di sini artinya adalah mematahkan ide, pemikiran maupun mental dari anggota timnya. Contohnya ketika seorang anggota timnya ingin menyampaikan ide atau pendapatnya, lalu leadernya akan bilang gini, udah nggak usah bicarakan itu lagi. Nah, contohnya misalnya, Pak, saya ada usulan, bagaimana kalau kita setiap meeting kita lakukan secara online? Udah, nggak usah online, kita onsite saja. Atau contoh yang lain lagi, Pak, saya ada usulan, bagaimana kalau, udah nggak usah, itu nggak penting. Jadi kita ikutin saja rule yang ada. Nah, shutdown itu seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika anggota timnya mulai menyampaikan ide atau perasaannya, maka pemimpin itu langsung mematikan saja. Nah, yang dipatahkan atau yang dijatuhkan itu bisa saja ide, lalu mental, dan bisa juga pribadi dari karyawan tersebut. Kalau setiap saat seorang pemimpin itu melakukan shutdown terhadap anggota timnya, maka yang terjadi adalah anggota timnya akan menjadi malas untuk menyampaikan ide atau pendapatnya.
Karena itu jangan heran teman-teman kalau anggota timnya itu dalam tanda kutip ketika meeting mereka lama-lama malas untuk menyampaikan idenya. Karena merasa setiap kali dia menyampaikan sesuatu, pemimpinnya itu melakukan shutdown, langsung dimatikan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah one click. Nah, saya berikan contoh. Ini ada mouse. Kalau kita ingin melakukan program tertentu atau ingin melakukan tindakan tertentu, misalkan menggeser kursor atau ingin mengklik apa-apa, biasanya menggunakan mouse. Ya, analogi yang kedua adalah one click. One click ya, artinya apa? Berkomunikasi itu seringnya satu arah. Kalau seorang leader itu hanya berkomunikasi satu arah saja, klik, 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 hanya gitu aja, namun tidak mendengarkan anggota timnya, maka yang terjadi apa? Lama-lama anggota timnya akan merasa tidak percaya lagi dan tidak trust dengan leader itu. Karena apa? Dia merasa tidak dipercaya. Ya, setiap kali dia menyampaikan ide atau pendapat tidak didengarkan, yang ada hanyalah leader menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya saja, apa yang menjadi arahannya saja. Jadi one way, tidak ada komunikasi dua arah antara leader dan anggota timnya. Ini yang perlu dihindari. Nah, yang ketiga adalah delete atau menghapus atau melupakan. Leader yang tidak efektif adalah leader yang sering mendelete atau melupakan setidaknya 3 hal ini. Yang pertama, mendelete atau melupakan janji atau komitmen. Nah, contohnya, ketika dia menjanjikan kepada anggota timnya, pokoknya nanti tahun ini kalau tercapai targetnya, maka kita akan jalan-jalan ke Singapura. Nah, lalu apa yang terjadi? Anggota timnya, kerja keras dong, sehingga targetnya tercapai. Setelah target tercapai, anggota timnya bertanya dan menagih janji leader itu, "Pak, mana jalan-jalannya?" Lalu leader itu bilang, oke, yang mana ya? Yang itu Pak, waktu itu Bapak bilang ke Singapura. Saya agak lupa deh. Tapi oke deh, kita jalan-jalan, tapi nggak usah ke Singapura ya. Kita diganti acara makan-makan aja di restoran samping kantor. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kalau itu terjadi 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau ini menjadi habit atau kebiasaan leader untuk melupakan janji atau komitmennya, maka lama-lama ketika leader itu memberikan arahan dan memberikan target, maka bisa dibayangkan anggota timnya akan bilang, males ntar juga dibohongin lagi, ntar juga kita nggak dapat apa yang dijanjikan. Nah, oleh karena itu kepemimpinannya akan menjadi tidak efektif. Dan yang kedua, yang di-delete atau yang dihapus adalah kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh anggota timnya, atau boleh dibilang adalah prestasi-prestasi kerja yang sudah dilakukan anggota timnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka anggota tim akan merasa tidak dihargai ketika setiap bulan dia mencapai target atau setiap bulan dia mampu mendapatkan customer baru. Namun pada saat recognition atau pada saat kenaikan jabatan atau kenaikan gaji, seolah-olah leadernya itu lupa gitu loh. Seolah-olah leadernya lupa kalau anggota timnya ini sudah melakukan banyak hal yang baik, sudah memberikan prestasi yang baik buat anggota timnya. Kalau ini yang terjadi, maka trust dari anggota tim terhadap leader itu akan berkurang. Lalu yang ketiga, kadang-kadang yang dilupakan adalah jasa dari anggota tim. Misalnya itu tim penjualan di satu wilayah yang baru saja dibuka wilayahnya itu. Artinya sebelumnya belum ada penjualan, lalu ada satu tim dan satu leader, yuk kita buka sama-sama yuk pasar di sini. Lalu setelah anggota timnya berjuang bersama-sama, dia melakukan banyak hal, sehingga di tempat yang awalnya belum ada penjualan, lalu terbuka pintunya, pasar terbuka, sehingga penjualan terbuka dengan lebar, dan itu jasa dari anggota timnya. Lalu ketika direktur menanyakan pada leader, wah bagus sekali ya anggota timmu, karena dulunya belum ada omset, sekarang jadi ada omset. Lalu leadernya mendelete, oh enggak, itu karena jasa saya, itu karena saya, itu karena saya. Nah teman-teman bayangkan, kalau seorang leader seperti ini, lama-lama trust dan respect dari anggota timnya juga akan menjadi luntur, teman-teman. Zoom in. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat laptop atau kita melihat Word atau PowerPoint, itu kalau tulisannya masih kecil kita bisa zoom kadang-kadang. Zoom itu artinya kita besarkan, ya. Nah, kalau yang kita zoom atau yang kita besarkan itu kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa karyawan, kita besarkan dan kita sampaikan kepada perusahaan bahwa oh ini bagus nih si A si B, yang memang bagus ya kita angkat, maka itu akan bagus.
Namun, kalau yang dibesar-besarkan itu adalah kelemahan anggota tim, lalu kesalahan-kesalahan anggota tim dibesar-besarkan, ya, lalu dia punya salah sedikit aja dibesar-besarkan, dipermasalahkan, malah kadang-kadang hal-hal yang tidak penting itu diangkat, dibesar-besarkan, ini akan menjadi kinerja tim menjadi tidak efektif dan juga akhirnya menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, leader, janganlah sekali-kali membesar-besarkan persoalan, lalu juga janganlah sekali-kali membesar-besarkan kesalahan atau kelemahan anggota tim kamu. Kalau kamu melihat anggota tim kamu masih memiliki kelemahan dan masih memiliki hal yang perlu diperbaiki, selesaikan secara internal. Dukung, support mereka, bukan malah dibesar-besarkan di luar sana dan akhirnya malah mempermalukan anggota tim kamu. Nah, kalau kita menyelesaikannya secara internal dan tidak membesar-besarkannya, maka tim kamu akan menjadi solid. Dan tentu saja, anggota tim akan menjadi semakin respect dengan kita sebagai leader. Dan kesalahan komunikasi kelima, yang terakhir, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang leader adalah cut. Ya, kalau di komputer, di laptop, atau di PowerPoint, atau di Word, sering ya istilah cut, ya, kita ingin meng-cut sebuah kalimat lalu di paste atau di paste ke tempat yang lain gitu ya. Nah, cut itu artinya memotong. Nah, seorang leader yang suka memotong pembicaraan dan mendominasi pembicaraan anggota tim, ini akan membuat anggota tim menjadi semakin tidak respect dan akhirnya akan menjadi tidak bergairah lagi untuk mendengarkan leadernya dan juga tidak bergairah lagi untuk memenuhi target-target yang sudah ditetapkan kepada anggota timnya. Oleh karena itu, kita sebagai leader yang perlu kita lakukan adalah bangun kebiasaan untuk mendengarkan, berikan respect ketika anggota tim kita menyampaikan sesuatu. Ya, jangan merasa terancam ketika kita mendengarkan mereka. Ya, jadi dengarkan ketika mereka bicara, ketika sedang meeting sekalipun atau ketika sedang berbicara empat mata. Ketika anggota tim kamu sedang berbicara, dengarkan sampai selesai. Baru kamu menyampaikan pendapat kamu. Nah, demikian teman-teman, 5 cara komunikasi yang salah yang dilakukan seorang leader yang harus kita hindari. Kalau kamu menghindarinya, saya yakin kamu akan menjadi leader yang efektif. Saya doakan kamu semuanya sehat dan bahagia selalu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai hal terkait soft skill dan leadership lebih lanjut, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Sehingga kamu menjadi orang pertama yang akan mendapatkan informasinya. Saya doakan kamu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.